Kembali bahwa Imam Musa bin Ja'far Al-Kadhim, beliau telah memikul tanggung jawab imamah di usia 20 tahun. 35 tahun beliau harus memimpin umat dalam masa yang cukup mencekam dari satu sisi, walaupun dari sisi lain mungkin orang memandangnya itu saat-saat keemasan Islam. Mereka yang hanya memandang bahwa kemajuan atau kemunduran sebuah bangsa atau sebuah umat ditentukan oleh hal-hal yang sifatnya materi, oleh sifatnya peradaban-peradaban yang sifatnya hanya lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya materi, maka menganggap itu adalah masa-masa keemasan. 35 tahun tentu masa yang cukup panjang untuk memimpin umat kakek beliau. Namun dari waktu 35 tahun ini, belasan tahun harus beliau jalani di dalam penjara, dari satu penjara ke penjara yang lain. Belasan tahun beliau harus berpindah dari satu tahanan ke tahanan yang lain, hanya karena beliau menjalankan misi kepemimpinan dengan penuh keteguhan, tidak pernah mau mengalah demi prinsip-prinsip agama yang ditugaskan oleh Allah agar beliau kawal. Alaihal 35 tahun masa kepemimpinan Al-Imam Musa Al-Kadhim, beliau hidup di masa 4 penguasa Bani Abbas. Pertama Al-Mansur, kemudian putra Al-Mansur yang bernama Al-Mahdi, ayahnya Harun Ar-Rasyid. Kemudian masa kepemimpinan Al-Hadi, Al-Hadi abangnya Harun. Dan pemimpin keempat atau penguasa keempat adalah Harun, yang digelari dengan Harun Ar-Rasyid. Dan di tangan Harun Ar-Rasyid lah beliau gugur syahid setelah diracuni. Ala kulli hal, ini masa yang cukup genting di antara fase-fase yang dialami oleh para imam suci Ahlul Bait. Para khalifah Bani Abbas itu yang menumbangkan kekuasaan Bani Umayyah, khalifah pertamanya adalah Saffah. Namanya adalah Abdullah ibn Muhammad, dari keturunan Abdullah ibn Abbas Al-Abbasiyun. Sampai digelari dengan Saffah karena dia orang yang gemar mencucurkan darah, Al-Gojo, ya, orang yang bengis, suka mencucurkan darah tanpa ada batas. Sebagian mengatakan itu harus dilakukan karena dia baru saja menumbangkan kekuasaan Bani Umayyah. Kemudian dilanjutkan oleh adiknya yang bernama Al-Mansur, yang digelari dengan Al-Mansur Ad-Dawaniqi. Dawaniq itu, danuk itu seperenam dirham, uang receh kalau bahasa kita ya, uang receh. Namun karena ini khalifah yang pelit, khalifah yang sangat kikir dan perhitungan, bahkan pejabat-pejabatnya itu sering dirampas harta pribadinya, hitung-hitungan itu sampai 1 danuk pun dipermasalahkan, 1/6 dirham saja dipermasalahkan. Seorang khalifah sampai sepelit itu, maka akhirnya dikenal dengan nama Mansur Ad-Dawaniqi. Juga manusia yang bengis dan haus darah, tidak kalah dengan abangnya As-Saffah. Kemudian Al-Mahdi, kemudian Harun, kemudian Hadi, abang Harun. Ketika abang Harun ini yang bernama Al-Hadi, yang lain ibu dengan Harun Ar-Rasyid, memimpin
ada persekongkolan yang didalangi oleh ibunya Harun yang bernama Khayzuran. Kemudian dengan adipatih, orang yang dipercaya di istana, bekerja sama untuk membunuh khalifah itu, yaitu anak tirinya Khayzuran, abang seayah dengan Harun, yang saat itu Harunnya ada di penjara, masih muda juga usianya, di dalam penjara karena ada urusan, ada persengketaan dengan abangnya, dia dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian setelah persekongkolan ibu Harun dan orang terkuat di istana yang bernama Yahya Al-Barmaki, maka dibunuhlah Al-Hadi, dan kemudian Yahya mendatangi tempat tahanan Harun, dan Harun pun dikeluarkan. Malam itu juga dibawa ke istana untuk menyaksikan jasad abangnya yang sudah tidak bernyawa itu, dan kemudian di subuh disolatkan jenazahnya, dikebumikan. Pagi hari dia umumkan sebagai khalifah. Yang menentukan adalah Yahya Al-Barmaki dan ibu Harun. Alayhal, cerita panjang ini, 4 penguasa bengis, penguasa yang hidupnya benar-benar sudah menyimpang dari aturan-aturan syariat Islam dari berbagai sisi dan tinjauan. Tidak ada dari tindakan mereka yang memikirkan kesejahteraan masyarakat, yang memikirkan bagaimana menjalankan keadilan, bagaimana memakmurkan. Yang menjadi penting bagi mereka adalah mencengkram kekuasaan dengan sekuat mungkin. Jangan ada yang mencoba-coba untuk mengganggu atau ingin menggoyak kekuasaan mereka. Sementara di satu sisi para Alawiyun, keturunan Ali bin Abi Thalib, yang sepenuh hidup mereka berjuang untuk keadilan, berjuang untuk tegaknya syariat Allah, selalu berseberangan dengan keluarga Banil Abbas, sehingga ada perjuangan-perjuangan yang dipimpin oleh para Alawiyin yang sempat menggoyang dan menggoncang kekuasaan Banil Abbas. Alaihal, cerita tentang bagaimana pergolakan-pergolakan itu kita bisa bicarakan dalam kesempatan-kesempatan lain. Alaihal, inilah masa 35 tahun dari kepemimpinan Al-Imam Musa Al-Kadhim alaihissalam. Di masa-masa itu, para penguasa yang bengis itu selalu berusaha untuk menghabisi nyawa Imam Al-Kadhim alaihissalam, namun Allah selalu menyelamatkan beliau, upaya demi upaya. Puncaknya di masa kekuasaan Harun. Inilah yang kemudian menjadi ujian besar bagi para pecinta Ahlul Bait, karena imamnya selalu mendapatkan intimidasi dan kemudian dijebloskan dalam penjara, dijauhkan dari para pengikutnya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para Syiah di masa itu. Ala ayyihal, cerita tentang sejarah Imam Musa Al-Kadhim alaihissalam, kita bisa melihat ada 2 hal yang mungkin perlu kita garis bawahi. Di satu sisi, sebagian umat tidak mengenal keagungan beliau atau berusaha tidak diperkenalkan oleh para tokohnya tentang keagungan beliau. Sementara yang kedua adalah perlakuan para penguasa terhadap beliau. 2 hal ini menjadi yang mewarnai kehidupan Al-Imam Musa Al-Kadhim alaihissalam. Cerita-cerita terkait dengan keagungan Al-Imam Al-Kadhim alaihissalam adalah cerita yang sangat luar biasa, ya. Cerita yang menjelaskan karamah agung beliau, cerita yang menjelaskan keagungan beliau, kedalaman ilmu beliau, kebijakan beliau sebagai orang yang sangat bijak dalam membimbing umat,
tidak pernah melakukan tindakan-tindakan kasar yang justru akan menjauhkan umat dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Harun ar-Rasyid di masa-masa kekuasaannya setelah merasa bahwa keberadaan Imam Musa al-Kadzim adalah ancaman bagi dia. Karena Imam Musa al-Kadzim di satu sisi benar-benar menampakkan sikap tegas bahwa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan pemerintahan para pendahulunya adalah pemerintahan yang tidak sah, menyalahi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap Al-Imam Al-Kadzim ini tentu harus dibayar dengan bayaran yang mahal, dengan upah yang mahal. Ongkosnya mahal Imam Musa ketika harus bersikap tegas semacam demikian. Intimidasi, tekanan, penjara demi penjara, bukan sekali dimasukkan dalam penjara, sehingga total waktu yang beliau jalani dalam penjara para penguasa Bani Abbas, khususnya Harun, belasan tahun. Di satu sisi beliau menampakkan sikap yang tegas. Bagaimana ketika beliau menegur seorang syiah beliau dan juga syiah ayahnya, seorang yang bernama Safwan, yang pemilik ekspedisi kalau sekarang, pemilik kendaraan umum yang disewa-sewakan. Tentu zaman dahulu bukan kendaraan bermesin, zaman dahulu onta. Orang yang punya onta untuk disewakan. Ketika ada rombongan mau perjalanan jauh, dia sewakan ontanya plus dengan pengawal onta itu, ya. Maka Harun pernah menyewa dari Safwan al-Jammal, makanya dikasih nama Al-Jammal, pemilik onta ya, Al-Jammal, pemilik onta, disewakan untuk rombongan kafilah istana, rombongan istana untuk menunaikan ibadah haji. Sekali lagi, perjalanan untuk ibadah haji, bukan untuk disewa keluarga istana untuk tamasya atau untuk iseng berburu di hutan sana atau hutan sini, tidak, untuk menunaikan ibadah haji dengan transaksi tertentu. Maka sudah deal antara Safwan dan Harun. Maka ketika bertemu dengan Imam Musa al-Kadzim, ditegur oleh Imam Musa al-Kadzim, "Wahai Safwan, kamu telah menyewakan onta-ontamu untuk perjalanan Harun dan keluarga serta rombongannya. Benar wahai tuanku. Kenapa kamu lakukan itu? Bukankah dia seorang yang zalim?" "Benar wahai tuanku, tapi dia kan menyewa onta-onta saya bukan untuk maksiat. Dia menyewa onta-onta saya untuk perjalanan ibadah haji ke tanah suci, sebuah ibadah yang sangat mulia." Kata Imam, tidak diragukan, ibadah haji adalah ibadah yang mulia. Namun saya akan tanya kepada kamu, nanti kan akan dibayar lunasnya itu setelah Harun pulang kan? Bukan dibayar di depan kan? Kamu kan dibayar semua perjalanan ini, sewa kendaraan ini, dengan termasuk juga para pengawal onta-onta itu, kan akan dibayar nanti di akhir setelah Harun pulang. Benar wahai tuanku. Berarti kamu kan berharap-harap Harun supaya tidak mati dulu sampai dia pulang bisa bayar kamu kan? Benar. Berarti kamu berharap-harap ada orang zalim dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara tambah 1 hari dari umur Harun, berarti kezaliman atas umat ini sangat luar biasa. 1 hari usia panjang Harun, berarti kezaliman atas kami Ahlul Bait juga kami rasakan. Maka kamu harus batalkan transaksi itu. Sebagai seorang Syiah yang taat dan setia kepada imamnya, dia batalkan. Dia datang kepada Harun, "Wahai Harun, sepertinya tahun ini saya tidak menyewakan onta-onta saya untuk perjalanan. Kenapa? Karena saya juga sudah tua, tidak bisa mengatur perjalanan ini bersama anak-anak buah saya." Kan kamu punya anak buah, iya, tapi saya tidak terlalu bisa percaya kalau mereka jalan sendirian tanpa saya juga kawal. Ala kulli hal, dia berusaha mencari alasan supaya batal. Apa kata Harun? Saya tahu siapa di balik
sikap kamu membatalkan ini semua gara-gara Musa al-Kadhim. Tahu Harun ar-Rasyid. Jadi satu sikap sangat tegas, sampai hanya menyewakan kepada orang zalim pun tidak diizinkan. Namun pada waktu yang sama Imam al-Kadhim bukan saja mengizinkan, tapi justru memerintahkan seorang Syiah beliau yang setia yang bernama Ali bin Yaqtin untuk menjadi orang kepercayaan Harun di istana. Di istana Harun ar-Rasyid ada tokoh Syiah di dalam situ, bekerja tanpa diketahui oleh Harun bahwa Ali bin Yaqtin adalah pengikut setia Ahlul Bait. Namun tugas yang dipikulkan oleh Imam kepada Ali bin Yaqtin, kamu harus bisa mengurangi kezaliman-kezaliman Harun kepada umat kakekku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak bisa meniadakan, paling tidak kamu harus juga bisa berperan untuk melakukan kebaikan demi umat dan mengurangi kejahatan-kejahatan dan kezaliman-kezalimannya Harun. Namun ketika pada suatu hari Harun memberikan jubah mewah yang ada burji-burji dari emas, dihadiahkan kepada Ali bin Yaqtin. Sebagai seorang yang Syiah setia, maka ini baju yang sangat mewah, tidak layak saya memakai. Saya harus hadiahkan kepada tuan saya, yaitu Imam al-Kadhim. Dia bungkus dengan kain sutra, dia suruh budaknya untuk menyerahkan kepada Imam al-Kadhim sebagai hadiah. Diterima oleh Imam Musa al-Kadhim. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi, sampaikan kepada Ali bin Yaqtin, hadiah sudah saya terima dan saya kembalikan, kamu simpan baik-baik hadiah ini, jangan sampai hilang, karena kamu akan butuh kepada jubah ini nanti. Tanpa ingin tahu apa kira-kira alasan kenapa ditolak, kenapa kemudian dikembalikan dan lain sebagainya, dia simpan, diletakkan di peti kecil dan dibungkus dengan kain sutra. Sesuai dengan perintah imamnya, dia harus simpan jubah itu. Tidak lama setelah itu mulai ada isu-isu yang masuk ke telinga Harun bahwa Ali bin Yaqtin adalah Syiah. Maka mulailah dipasang CCTV di istana Harun ar-Rasyid, CCTV tradisional, mata-mata para penjilat disuruh merekam semua gerak-gerik Ali bin Yaqtin. Maka mulailah Harun mengatakan orang Syiah paling sulit mau disuruh taqiyah kalau urusan wudhu, karena dia bisa wudhu dalam jeding, tidak ada yang ketahuan. Kalau wudhu di tempat umum dia bertaqiyah. Tapi kalau Ali bin Yaqtin bukan orang sembarangan, dia punya istana, ada tempat di istana pusat Harun ar-Rasyid dan ada ruang khusus buat dia. Kita akan lihat kalau dia wudhu di tempat yang rahasia itu mengusap kaki, berarti dia Syiah. Namun sejak awal imam mengatakan untuk kamu dalam wudhu kamu harus menyiram kaki, jangan mengusap. Sekali lagi Ali bin Yaqtin pun tidak bertanya kenapa, kan hukum agamanya, hukum Qur'annya mengatakan wudhu harus diusap kaki. Karena ini perintah imam, maka tanpa bertanya, tanpa ragu dia lakukan yang demikian. Sehingga ketika orang yang disuruh ngintip-ngintip di tempat wudhunya Ali bin Yaqtin menyaksikan tidak ada orang, namun Ali bin Yaqtin wudhunya juga pakai menyiram kaki, dia melaporkan kepada Harun. Dalam sebagian catatan riwayat mengatakan tidak, Harun sendiri yang ngintip. Maka ketika menyaksikan Ali bin Yaqtin wudhu dengan menyiram kaki, Harun tidak tahan kemudian menjerit mengatakan, bohong orang-orang yang memfitnah kamu sebagai Syiah, wahai Ali bin Yaqtin. Saya tidak akan pernah menerima omongan siapapun yang menjelek-jelekkan kamu lagi. Aman dari kejahatan Harun. Setelah beberapa hari ketemu Imam al-Kadhim, sekarang wudhu usap lagi, karena kamu sudah tidak mungkin diintip-intip lagi oleh Harun dan mata-matanya. Alaihal terkait dengan cerita jubah tadi, Ali bin Yaqtin ingin diuji lagi. Biasanya orang Syiah kalau mendapatkan nikmat, sesuatu yang indah, dia akan kirim ke imamnya. Saya akan cek
wahai Ali bin Yaqtin, apa yang kamu lakukan dengan jubah istimewa hadiah Amiril Mukminin untukmu itu? Oh, ada di lemari. Saya bungkus dengan kain sutra, saya taburi mesik, saya setiap hari buka lemari, saya buka, saya keluarkan dari peti dan saya cium tabarrukan kepada Amiril Mukminin. Jangan bohong, kata Harun. Bawa ke sini. Dan benar dibawakan dari ruang khusus Ali bin Yaqtin, diserahkan kepada ini. Masih utuh seperti. Kecewa lagi Harun bahwa ternyata Ali bin Yaqtin juga tidak seperti yang dituduhkan. Ala ayhal, satu sisi Al-Imam Al-Kadhim punya sikap yang tegas kepada Harun. Dan ini bukan dalam rangka untuk mengusik emosi seorang, tidak. Jangan dianggap ini untuk show, untuk manas-manasi orang, tidak. Namun ini dalam rangka menegakkan tanggung jawab, menjalankan tugas beliau untuk mengawal agama. Jangan pernah mengalah ketika prinsip agama akan ditumbangkan, ketika prinsip agama akan dikubur oleh musuh-musuh Allah. Cerita yang sangat masyhur bagaimana Imam Musa Al-Kadhim ketika dalam sebuah pertemuan bertemu dengan Harun, ketika Harun mau melakukan ibadah haji, sebelum Imam Musa ditahan, dia mampir dulu ke kota Madinah sebelum kemudian melanjutkan perjalanan ke kota suci Makkah. Semua tokoh menyambut Amirul Mukminin yang mau datang, termasuk Imam Musa juga menyambut kedatangan. Sampai disambut, kemudian masuk menuju masjid. Harun yang ingin menampakkan di hadapan masyarakat bahwa dia adalah orang dekat Rasulullah, masih misanan dengan Rasulullah, sepupu Rasulullah. Dia mengucapkan salam di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ibnal am. Salam atasmu wahai anak paman. Misanan, saya khalifatuk wa anta Rasulullah. Satu, sama-sama keluarga Bani Abdul Muttalib. Kita masih sepupu. Ingin membanggakan, kalian ini siapa? Saya adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Al-Kadhim yang juga hadir di situ maju dan kemudian mengatakan, Assalamu alayka ya abah. Salam bagimu wahai ayah. Kalau kamu mengaku sebagai sepupu Rasulullah, saya adalah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mengklaim bahwa jabatan sebagai khalifah itu layak kamu duduki karena kamu adalah sepupu Rasulullah, maka saya adalah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama sekali bukan dalam rangka ingin membangkitkan emosi, tidak, namun ingin menjelaskan kalau jabatan itu kamu miliki dengan klaim kamu sebagai sepupu Rasulullah, maka saya adalah putra dan pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam catatan sejarah, malam itu juga Al-Imam Al-Kadhim tidak dipersilakan pulang ke rumahnya, ditangkap, kemudian di waktu fajar diberangkatkan ke Basrah dengan dua kafilah, yang satu kosong tanpa Imam Musa, yang satu dengan Imam Musa menuju ke kota Basrah, yang satu konvoi menuju ke kota Kufah. Dan Harun pun melanjutkan perjalanan haji. Dan sejak itu beliau tidak dipulangkan lagi ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dari satu penjara ke penjara yang lain, hingga pada akhirnya beliau gugur syahid. Ketika beliau dipenjarakan di beberapa penjara, para petugas yang ditugasi untuk menjaga, tentu penjara jangan dibayangkan sel-sel, tidak. Penjara dalam arti ada ruang, walaupun sebagiannya pernah diletakkan di dalam sel-sel yang sangat sempit dan gelap di bawah tanah. Sebagiannya adalah di rumah namun dijaga ketat. Ada para pelayan yang ditugasi untuk melayani beliau. Para sipir atau petugas di penjara itu dipilihkan orang-orang yang benar-benar tidak punya nurani, tidak punya rasa kemanusiaan, orang-orang yang bengis. Namun sebagiannya berubah menjadi abid min
ibadillah yang salihin. Musayyib ibn Zuhair salah satunya. Orang yang semua tahu bahwa ini adalah orang yang jahat, namun ketika bertemu dengan Imam Musa, beberapa pertemuan berubah menjadi syiah beliau, orang-orang yang benar-benar setia kepada beliau. Alaiha, ketika ingin dijatuhkan oleh Imam Al-Kazim oleh Harun dengan dikirim wanita yang sangat cantik untuk melayani beliau, barangkali dengan ini beliau akan jatuh dalam skandal yang akan mencoreng nama beliau. Maka tidak dihiraukan. Ketika dibawa oleh petugas si perempuan ini untuk masuk ke ruangan Imam Al-Kazim, katakan kepada Amirul Mukminin, pada Harun, saya tidak butuh pelayan. Dibawa pulang lagi ke istana. Wahai Amirul Mukminin, Musa bin Ja'far mengatakan dia tidak butuh pelayan. Kembalikan lagi dan katakan kepada dia, kami penjarakan dia di sini tanpa harus bermusyawarah dengan dia, dan kami akan tunjuk siapa yang melayani dia juga tanpa musyawarah dia, harus dia terima. Maka kata Harun, kirim budak ini atau perempuan ini untuk menjadi pelayan Musa dan masukkan ke dalam ruangannya, tinggal setelah itu. Maka diletakkan, ditinggal. Perempuan itu duduk, cuman menyaksikan imam sujud, rukuk, ibadah tanpa henti. Kemudian setelah beberapa lama dia mengatakan, wahai engkau, aku ini ditugaskan untuk melayani kamu. Apa yang bisa saya lakukan? Dengan niat baik dia ingin melakukan pelayanan. Kata Harun, kata Imam Al-Kazim, kepada kamu saya harus minta bantuan pelayanan. Lalu apa yang harus mereka kerjakan sekarang? Sambil menunjuk ke sebuah arah, dan kemudian perempuan itu menyaksikan ternyata seakan dia berada dalam sebuah taman yang besar dan penuh dengan para pelayan yang siap melayani. Kalau kamu mau melayani saya terus, ini para petugas ini nganggur semua nanti gitu. Ya. Ada pelayan-pelayan yang sangat luar biasa, taman-taman yang sangat luar biasa. Melihat yang demikian, maka budak perempuan atau wanita ini kemudian sujud sambil mengatakan kudus, 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 dan sampai tidak sadar diri. Ketika petugas melihat ternyata perempuan ini kok ikut sujud juga ini ya, dibangunkan, dibawa. Ternyata dia bercerita, apa yang terjadi? Diceritakan apa yang dia saksikan. Kata Harun, jangan-jangan kamu tadi sujud kelamaan tidur terus mimpi. Tidak, wahai Tuhan, saya melihat dulu. Setelah saya terkagum-kagum, kemudian saya sujud dan saya hilang saat itu, dan sampai di hadapan Tuhan sekarang. Karamah yang ditunjukkan juga oleh Imam Al-Kazim agar diketahui oleh Harun, namun tetap orang yang sudah hatinya tertutup, sawaun alaihim a'anzartahum am lan tundirhum la yu'minun. Sama dengan orang-orang kafir Quraisy, betapa bukti-bukti kebenaran dan keagungan Rasulullah tetap dia abaikan. Cerita lain juga tentang Imam Al-Kazim ketika di penjara Harun Ar-Rasyid. Harun mengutus dua ulama besar, ulama istana. Yang satu namanya Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Abu Hanifah punya sikap yang tegas kepada para penguasa yang zalim, namun Abu Yusuf berbeda dengan gurunya. Abu Yusuf lebih senang bekerja dengan para penguasa yang zalim, menjadi ulama andalan istana saat itu. Alaihal, cerita ketika Harun mengutus Abu Yusuf bersama seorang temannya yang alim juga untuk menemui Imam Kazim untuk melihat sejauh mana kehebatan dan kedalaman ilmu tahanannya Harun ini. Ketika masuk ke ruangan Imam Al-Kazim, kebetulan ada jam rolling kerja. Para petugas yang pagi datang, sore kemudian dia harus pulang, diganti oleh petugas yang baru sampai besok pagi lagi. Ada sip-sipan begitu dalam menjaga Imam Al-Kazim.
Petugas ini kemudian berkata kepada Imam Al-Kadhim, saya akan pulang, apa yang bisa saya bantu? Barangkali kamu ingin belanja sesuatu dari luar, biar besok saya bawakan. Kata Imam, saya tidak punya hajat apa-apa, tidak perlu kamu bawakan sesuatu untuk besok. Kemudian orang ini meninggalkan, dan kemudian Imam melanjutkan omongannya kepada Abu Yusuf dan temannya. Aneh orang ini, dia menawarkan jasa kepada saya untuk membelikan sesuatu, dia akan bawakan besok pagi, padahal dia tidak tahu nanti malam dia bakal mati. Sudah mati, umurnya habis, tidak sampai subuh, kok yakin mau membelanjakan untuk saya, membawakan saya di besok hari. Maka Abu Yusuf berkata kepada temannya, kita akan datang untuk menguji ilmu. Ternyata ini kok mulai sok kasaf-kasafan. Kita mau bertanya tentang ilmu, ternyata dia mulai bicara tentang yang gaib-gaib. Maka sudah, kita tidak usah bertanya kepada orang ini, kita pulang saja. Kita tugasi orang untuk mantau rumah ini. Kalau ternyata besok pagi masih hidup, berarti itu kadzab. Orang yang dipenjara yang namanya Musa bin Ja'far itu kadzab. Ditugasi seorang yang duduk di dekat rumah orang itu, dan benar menjelang fajar ada jeritan tangisan dari dalam rumah. Kemudian ketika tetangganya datang mengatakan, kenapa pemilik rumah ini mati mendadak malam ini? Maka Abu Yusuf menyadari benar bahwa orang yang mau dia uji ini bukan manusia sembarangan, alim yang punya karamat, yang tahu ya, apa yang bakal terjadi. Kembali bahwa Imam Musa Al-Kadhim alaihi salam hidup dalam penjara Harun, dan di akhir-akhir masa beliau di penjara, beliau benar-benar merasa terganggu, tersakiti dengan perlakuan Harun, bukan karena beliau di penjara itu menyakitkan pribadi beliau, namun beliau dijauhkan dari keluarga beliau, dijauhkan dari syiah beliau, dijaga sedemikian ketat sehingga tidak bisa menjalankan secara leluasa tugas beliau sebagai imam untuk membimbing umat dan lain sebagainya. Ini yang menjadikan beliau benar-benar terganggu oleh perlakuan kejam dari Harun yang berkali-kali berusaha membunuh imam dengan racun. Berkali-kali, bukan sekali, berkali-kali. Di antaranya ketika Harun mengirim satu mangkok, satu talam kecil kurma berisikan beberapa butir kurma, yang salah satunya sudah diletakkan racun yang dahsyat. Begitu dimakan pasti akan mati di tempat. Dibawakan dan diperintahkan tunggu sampai semua kurma yang ada dalam talam kecil ini dimakan habis oleh Musa, baru kamu kembali ke sini untuk melaporkan apa yang terjadi. Satu butir di antara beberapa butir kurma itu telah diberi racun yang sangat keras. Maka subhanallah, anjingnya Harun Ar-Rasyid ikut lepas dari ikatan yang pakai talinya dari emas, talinya rantinya dari emas, lepas ngikuti orang tersebut ke ruangan Imam Musa Al-Kadhim di penjara itu. Maka ketika anjing itu mendekat, Imam Musa yang sedang makan melempar kurma yang ada racunnya itu, diberikan kepada anjing itu, dan anjing itu memakan kurma dan seketika anjing itu mati. Orang terkejut, apa yang terjadi? Dia makan sisanya, beliau makan sampai habis, dan dia pulang kembali ke ruangan Harun mengatakan, apa yang terjadi? Sudah dimakan habis? Sudah. Lalu apa? Tapi saya melihat ada keanehan. Tadi ada anjing tuan yang ikut saya itu, ternyata dia yang mati. Budak ini atau pegawai di istana tidak tahu kalau di antara kurma itu ada yang beracun. Dia tidak tahu, dia cuma diperintahkan untuk melayani Imam Al-Kadhim. Gagallah upaya jahat Harun. Namun terus dilakukan upaya demi upaya, karena ketika beliau benar-benar terganggu dengan perlakuan kejam Harun, beliau menulis surat dari penjara kepada Harun.
Surat yang menggambarkan betapa beliau benar-benar sudah tidak tahan melihat perlakuan jahat Harun ar-Rasyid kepada beliau. Beliau mengatakan demikian. Innahu lan yanqadhiya anni yaumun minal bala hatta yanqadhiya anka yaumun minar raha. Ketahuilah, sesungguhnya tidak berlalu satu hari dariku dalam kesengsaraan, dalam derita, kecuali juga berlalu satu hari dari kenikmatanmu. Hatta yaqdiya bina dzalika ila yaumin yakhsaru fihil mubtilun. Sampai nanti kita sama-sama menjalankan kehidupan ini hari demi hari, kita akan meninggalkan dunia yang fana ini dan kita akan berakhir kepada satu hari di mana para pembatil akan merugi. Ila yaumin laisa lahum qidha. Hari yang tidak akan berakhir, hari kiamat maksudnya. Wa hunaka yakhsarul mubtilun. Di saat itu para pembatil akan merugi dengan kerugian yang abadi. Ini surat yang dilayangkan beberapa waktu sebelum Imam Al-Kadhim meninggal dunia akibat racun yang juga dikirim untuk kesekian kali oleh Harun. Harun kemudian mengirim lagi kurma kepada Imam Al-Kadhim melalui seorang pelayannya dan diberi pesan agar dihabiskan, jangan ada yang disisakan. Karena khawatir kalau ada yang tersisa, jangan-jangan yang tersisa itu kurma yang beracun nanti. Karena di antara sekitar 30 butir kurma itu yang beracun hanya satu. Maka ditunggu, dimakan satu. Pesan Amirul Mukminin, ini kurma terenak yang dia rasakan, karenanya dia sisakan untuk engkau wahai Musa bin Ja'far. Beliau ambil makan beberapa butir kemudian berhenti, tidak sampai dihabiskan. Kata pelayan ini, habiskan sesuai dengan pesan Amirul Mukminin, habiskan. Maka kata Imam, yang kamu inginkan sudah terlaksana. Artinya bahwa kurma yang beracun itu sudah saya makan, jadi tidak perlu saya habiskan yang lainnya, karena yang beracun sudah saya makan. Sampaikan kepada tuanmu, selesai sudah. Mudah-mudahan kita di malam hari ini mendapatkan keberkahan babul hawaij dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bisa berziarah ke makam suci beliau di Kadhimain, makam suci yang dipercaya sebagai makam yang benar-benar mujarrab untuk semua hajat-hajat kita. Beliau disebut dengan babul hawaij. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika menyebut makam Imam Al-Kadhim, sebagaimana juga dikutip oleh Habib Abdullah Al-Haddad dalam salah satu bukunya, bahwa qabru Musa bin Ja'far tiryaqun mujarrab. Kuburan Imam Musa ibn Ja'far adalah tiryak. Ibarat ini adalah obat yang mujarrab. Apapun yang kita minta di hadapan babul hawaij, pintu dikabulkannya hajat-hajat kita, kita akan mendapatkan semua yang baik dan kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar segera Allah mudahkan kita berziarah ke pusara suci beliau, dan kalaupun sampai belum takdir sampai saat ini, kita juga tetap akan mengetuk pintu hawaij dari rumah kita. Kita ketuk dengan tawassul kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau menjadi syafi' kita tentang hajat-hajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu yang menjadi harapan kita semua. Allah menjadikan kita dari para pecinta Ahlul Bait, orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Ahlul Bait, orang yang selalu disyafaati oleh Ahlul Bait di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.